Hey ho pop gengs, pernah dengar istilah AI? Artificial Intelligence. Atau kalau di Indonesiain ya kecerdasan buatan. Emang itu makanan apa sih? Bukan, itu bukan cemilan. Gimana jelasinnya? Atau ini aja deh, algoritma. Nah, itu contoh kecerdasan buatan juga. Intinya, ini tuh semacam sistem mekanis, tapi programnya punya kemampuan untuk belajar sendiri dan bisa ngembangin problem solving sama pengambilan keputusan berdasarkan data yang dipelajari dari manusia. Simpelnya sih itu, ini mesin yang bisa belajar sendiri. Tapi ngeri juga sih. Dan di sisi lain sangat memudahkan juga, karena kecerdasan buatan punya potensi ciptain dunia tanpa kerja. Jadi manusia bisa fokus berkarya. Nah, recap kali ini kita bakal bahas satu film yang ngomongin soal itu. So, tanpa berlama-lama lagi, sediain cemilan kamu kayak biasa. Live Like dimulai sekarang. Ini adalah kisah tentang pasangan modern yang sadar literasi dan cinta lingkungan. Namun kehidupan mereka berubah pada suatu hari, ketika sang suami, James, menerima warisan rumah dan perusahaan dari ayahnya. Sehingga harus pindah dari apartemen kecil mereka yang letaknya di pusat kota ke pinggiran kota. Harusnya sih pasangan ini bahagia ya dapat warisan rumah dan perusahaan yang praktis barengan juga sama segepok duit punya ayah James. Tapi ternyata enggak, soalnya sang istri Sophie yang berprofesi sebagai seniman sama sekali gak nyaman dengan kehadiran dua orang pelayan di rumah mereka. Soalnya bagi doi itu bentuk eksploitasi dan wujud ketimpangan. Plus, Sophie gak mau hidup bermanja-manja. Makanya dua pelayan ini akhirnya dipecat. Tapi tetap dikasih gaji yang cukup buat hidup sampai 2 tahun ke depan. Awalnya, James gak setuju sama tindakan istrinya. Karena selain doi gak bilang-bilang dulu sebelum ambil keputusan, bagi James, rumah warisan ini terlalu gede buat diurus sama mereka berdua. Apalagi yang diurusin bukan itu doang, ada perusahaan juga. Ya James bener sih, soalnya rumah mereka kan bukan KPR yang ukurannya 32 meter persegi doang. Ini rumah sultan loh. Tapi ya mau gimana, selain pandangan Sophie yang rada SJW dan pengen mandiri itu sama sekali gak salah juga sih. Doi juga orangnya ngototan, makanya James terpaksa nurutin kemauan istrinya. Apalagi setelah ngobrol cukup lama, Doi disogok dengan kegiatan cuci botol sebelum tidur. Ya meskipun kayak gitu kehidupan mereka yang berlangsung tanpa pelayan gak bertahan cukup lama. Karena tuntutan Sophie untuk urusan rumah makin banyak, sementara James di saat bersamaan makin sibuk ngurusin perusahaan. Dan praktis, bakal ngeluh kalau disuruh kerja urusan rumah. Jadi setelah melewati diskusi dengan banyak pihak, James akhirnya nawarin supaya mereka sewa robot pelayan. Biar Sophie gak ngerasa risih lagi, karena pembantunya udah bukan manusia. Tapi meski tanpa perasaan, jadi gak ada eksploitasi kan? Pergilah mereka akhirnya menemui Julian, seorang pengusaha robot sekaligus pendeta, yang nyewain produknya ke orang-orang sebagai asisten rumah tangga. Awalnya James pengen milih yang tampilannya kayak perempuan, tapi Sophie gak sepakat karena cemas kalau di rumah bakal punya saingan. Makanya dia ngusulin ngambil robot yang tampilannya itu kayak cowok aja. Dan James sih gak masalah, doi mah yang penting ada pembantu aja dah. Jadi mereka akhirnya bawa pulang robot yang namanya Henry. Meski begitu ternyata belum banyak yang berubah pada awalnya, karena keputusan buat punya pelayan ini sebenarnya masih bikin Sophie gak nyaman. Apalagi robot yang mereka sewa tampilannya itu kayak manusia. Jadi Sophie tetap risih buat minta bantuan. Apalagi sampai kelihatan pas ganti baju, soalnya Henry ini kan dalam wujud cowok ya kan. Tapi si James malah cuek aja dan gunain robot itu buat segala keperluan, termasuk diajak latih tanding tenis supaya tidurnya bisa nyenyak, sampai disuruh benerin mobil butut yang kayaknya udah gak ada harapan. Namun karena kelakuan James yang seperti itulah Sophie akhirnya bisa menerima keberadaan Henry, terutama setelah tahu dari sang suami kalau robot punya mereka ini selain bisa ngerjain apapun, ternyata enak juga diajak ngobrol. Makanya si Sophie jadi penasaran kan, apalagi salah satu masalah yang bikin doi gak betah seharian di rumah ya karena gak ada temen ngobrol. Jadi pas tahu kalau Henry punya fitur jadi lawan bicara yang baik, dia langsung nyobain. Dimintalah si Henry buat benerin kursi. Terus habis itu disuruh baca bukunya Charles Dickens buat mereka jadiin bahan diskusi nanti. Dan bener aja, ternyata emang seasik yang dibilang James. Soalnya sebagai robot, cara berpikir Henry itu analitis banget.
tanpa tendensi emosional yang biasanya bakal kita temuin dalam percakapan dengan sesama manusia. Ini bikin Sophie jadi seneng banget. Dan untuk nunjukin itu, kemampuan Henry dipamer ke teman kerja James sewaktu mereka datang ke rumah buat syukuran habis pindahan. Sayangnya dari sanalah justru masalah mulai muncul. Karena saat tinggal berdua aja dengan James di rumah, Sophie ternyata lebih milih ngobrol dengan Henry yang jelas bikin si suami jadi cemburu. No, that won't be necessary, Henry. Dan masalah jadi makin parah ketika suatu malam, Sophie temuin Henry tidur tanpa busana di halaman rumah. Kemudian bangun dalam kondisi kelimpungan. Terus ngaku kalau dirinya habis mimpi jadi manusia. What? Ini tentu jadi hal yang aneh untuk ukuran robot. Makanya pas pergi, Julian diminta datang buat ngecek kondisi Henry. Karena James dan Sophie mikirnya ada kerusakan nih. Tapi Julian tenangin mereka dengan bilang gak ada masalah. Ini perkara kecerdasan buatan Henry aja yang terbebani karena terlalu banyak dijejali pelajaran soal emosi manusia. Cuman bukannya tenang, itu malah bikin James dan Sophie berdebat dan saling nyalain soal kondisi Henry sekarang. I think you're putting all the blame on me. Pertengkaran itulah yang akhirnya bikin James jadi tegasin batas antara dirinya dengan manusia. Antara dirinya sebagai manusia dan Henry sebagai mesin. Dengan cara ceramahin robotnya ini pas dirinya habis mandi dan minta dicukurin. Ya ceramah buat ngalusin bahasa aja sih, itu lebih kayak penghinaan. Namun ternyata setelah James ngelakuin itu, ternyata masalah justru jadi makin parah. Karena saat tanpa sengaja nemuin surat yang ditulis Sophie sejak lama, yang mana memicu sisi romantis dalam dirinya. Untuk bikin suasana jadi istimewa sebelum ritual cuci botol, Sophie malah gak mood terus nolak ajakan sang suami. Dan parahnya dalam mimpi, doi malah bayangin ngelakuin hal itu sama Henry, bukannya sama James. Oh my god. Makanya pas bangun, birahinya langsung ke ubun-ubun. Cuman telat karena James sudah harus ke kantor. Jadi Sophie terpaksa harus melakukan aksinya secara solo. I'm going solo, lo. Yang ternyata secara diam-diam diawasi nama robot Henry. Oh, Sophie tahu, tapi baginya ya udahlah nggak masalah robot ini, karena dirinya udah mulai terbiasa dengan keberadaan Henry. Sebaliknya doi malah jadi ganjen sama robotnya, dan itu ketahuan sama James. Karena itu James langsung pergi konsul ke Julian buat diskusiin soal masalah yang timbul karena keberadaan Henry. Terus sebagai hasil dari percakapan mereka, James ngasih tahu ke Henry supaya berhenti baca buku kalau diminta sama Sophie. Soalnya aktivitas itu bikin dia jadi emosional, yang mana gak sehat buat programnya. Henry sih nurut aja apa perintah dari James, tapi Sophie gak sepakat. Jadi mereka akhirnya bertengkar lagi, dan ujung dari pertengkaran itu adalah minggatnya sang istri dari rumah selama beberapa hari. Kepergian Sophie praktis bikin Henry dan James jadi berdua aja di rumah. Dan kamu tahu kan apa yang terjadi kalau dua lelaki berduaan aja di tempat sepi? Bener. Mereka main tenis kayak sebelumnya. Terus habis itu, karena ternyata botol James sudah mulai jamuran, dia akhirnya pasrah aja pas Henry nawarin jasa adu bibir sama pencucian botol dengan mulutnya. Oh my god. James berpikir kalau itu cuma mimpi, tapi ternyata saat dia pergi ke kantor dan Sophie justru pulang ke rumah, sebuah insiden terjadi dan menjadi kunci terungkapnya banyak kebenaran. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Ketika Sophie lagi stres habis teleponan sama James, doi minta dipijit ke Henry. Yang awalnya sih cuman buat relaksasi, tapi pelan-pelan ada plus-plusnya. Aduh bibir. Dan ini bikin Sophie mulai gak nyaman, meskipun tetap dinikmatin aja karena doi mikirnya Henry kan robot. Cuman pas tiba-tiba kata I love you keluar dari mulut mesin ini, Sophie jadi kaget. Terus sambil sesenggukan laporin soal hal itu ke James, yang tentu aja bikin si suami jadi naik pitam dong. Jadi Henry disuruh bangun dari casan terus diberi bogem mentah. Nah di sini keanehan mulai terlihat jelas, karena di pagi harinya muka Henry memar setelah kena pukul. Iya aneh lah, ini kan robot, masa bisa memar? Dan Sophie sama sekali gak sadar soal ini. Doi malah lebih fokus sama cerita Henry soal dirinya yang habis nyuciin botol James waktu Sophie gak di rumah. Wajar sih, ini emang informasi yang lebih provokatif, lebih mungkin direspon. Dan respon Sophie pas denger hal itu ya marah lah. Terus langsung cabut ke kantor James buat nyamperin si suami. Tapi ketahan bentar karena Julian dapat laporan soal Henry. Ternyata udah nyampe di tempat mereka nih. Jadi Julian diminta tinggal dulu buat ngawasin Henry, sementara Sophie pergi ke kantor. Nah di momen ada keanehan lain yang terjadi, karena pas Julian minta Henry buat balik ke tempat casan, Henry malah membangkang, terus ngatain Julian sebagai pendusta. Sedangkan di kantor tampak James dan Sophie lagi nangis sambil maaf-maafan kayak orang lagi lebaran. Ya berantem dulu sih sebelumnya, soalnya tujuan Sophie ke kantor emang buat ngelabrak suaminya. Tapi pas nyampe malah jadi sesi katarsisan, dimana mereka ngobrol soal aspirasi masing-masing, soal masalah rumah tangga yang sama-sama dialamin gitu deh.
Lalu setelah adegan dramatis itu, mereka pun pulang ke rumah. Namun pas nyampe mereka nggak bisa nemuin Julian sama Henry dimanapun. Baru setelah menjelajahi seluruh sudut rumah, Sophie akhirnya nemuin Henry tanpa sengaja saat melintasi jendela. Dan si robot rupanya lagi ngaso di halaman, tanpa pakaian. Mungkin lagi kepanasan, tapi Julian sama sekali nggak ditemukan. Itu bikin Sophie jadi curiga. Makanya pas ngampirin Henry bareng James, doi bawa pisau buat jaga-jaga yang sebenarnya nggak ada gunanya. Karena saat mereka ngobrol, Henry sama sekali nggak nunjukin gelagat berbahaya dan malah curhat soal banyak hal. Dari ketakutannya bakal dibuang sampai soal bagaimana doi mulai punya kepercayaan tentang Tuhan seperti manusia. Sayangnya, obrolan itu harus dijeda karena James dan Sophie dapat panggilan dari pihak berwenang buat ke kantor Julian. Jadi Henry diminta tenang dan simpan aspirasinya sampai mereka pulang. Nah, disinilah kenyataan besar terungkap. Ketika sampai di kantor Julian, ternyata para agen FBI udah berkumpul untuk menutup tempat itu. Dan dari mereka, James dan Sophie akhirnya mendapat penjelasan soal para robot Julian yang ternyata, sama sekali bukan manusia, tapi manusia yang dicuci otaknya dan diyakinkan bahwa mereka adalah produk kecerdasan buatan yang harus melayani para klien perusahaan. Mengetahui fakta itu, James dan Sophie langsung bergegas putar balik ke rumah bersama beberapa agen FBI untuk menjemput Henry. Namun yang menyambut mereka malah Julian dengan berondongan senapan yang membuat dua agen FBI itu gugur. Maka praktis sasaran tembak Julian selanjutnya adalah James dan Sophie. Nah, di momen ini, Julian curhat dulu tuh soal gimana dia besarin para robot palsu itu. Diambil sejak yatim, terus dididik sampai perasaannya hilang, dengan keyakinan bahwa begitulah sosok manusia yang sempurna. Mungkin karena Julian ini pendeta kali ya, makanya dalam keadaan mau nembak orang pun doi kudu ceramah dulu. Tapi gak masalah sih, soalnya itu malah ngasih kesempatan buat Henry yang muncul entah dari mana untuk beresin Julian yang dianggap mengancam bagi James dan Sophie, yang mana masih dia anggap sebagai tuannya sendiri. Usaha Henry tentu aja berhasil, Sophie dan James selamat, tapi entah kenapa Henry sama sekali tak terlihat senang dan langsung ngacir ke lapangan, terus nusuk dirinya pakai pisau yang Sophie jatuhin tadi. Ya, hasilnya jelas, berhubung Henry ternyata bukan robot, tusukan itu sudah terang mengakhiri hidupnya. Lalu itu pun jadi adegan perpisahan tragis yang menutup cerita film ini. Dan sebagai klimaks, dalam set 5 tahun ke depan kita bisa melihat James dan Sophie yang telah memiliki seorang putra dengan nama Henry, nama yang suatu hari akan mereka ceritakan asal-usulnya pada sang anak. Sebagai nama dari satu-satunya kenalan mereka dalam hidup yang mampu melayani tanpa pamrih, tanpa syarat. Seperti definisi cinta dalam diskusi Sophie dan Henry tentang buku Charles Dickens. Nah, sebagai refleksi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Pertama, jangan terlalu percaya sama pengusaha kayak kasus si Julian. Terus jangan terlalu sibuk sama kerjaan sampai lupa pasangan kayak kasusnya James. Dan cinta itu tanpa syarat, seperti setiap tindakan Henry. Itu aja kali ya, gak usah panjang-panjang, asal akurat aja. Sedangkan untuk kesimpulan, film rilisan tahun 2019 ini sebenarnya cukup bagus ya untuk ukuran sutradara yang baru debut kayak Josh Janowitz. Soalnya narasi film ini tuh kompleks dan mind-blowing banget. Ada banyak cliffhanger yang bikin kita betah nungguin setiap adegan. Jadi rasanya kayak nonton film indie gitu. Padahal yang bikin rumah produksi besar kayak Lionsgate loh. Ini mungkin karena pemerannya juga kali ya, yang jago banget terjemahin cerita ke penonton lewat penghayatan acting dan penguasaan dialog ya. Soalnya yang mereka jalanin itu kenyataan. Ya, sukseslah buat kalian semua. Semoga ada film selanjutnya. Hasta la victoria siempre. Ciao.